saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat pagi yang indah ini kami boleh ada di rumah Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami pada pagi ini Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah kami. Kami percaya pagi ini ada kemenangan, ada sukacita, ada pemulihan, ada terobosan baru di dalam Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada kemenangan, sukacita yang besar dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jemaat GBI Tuhan menyediakan sukacita pada pagi hari ini bisa berada di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kedewasaan rohani dan iman sesuai dengan tema kita. Ayat firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39. Saya bacakan buat saudara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata sekalipun iman mereka telah memberikan mereka satu kesaksian yang baik, tapi tidak semua mereka memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berdoa ya hari ini kiranya saudara boleh melihat kesaksian yang baik tentang iman dan juga saudara memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Nah saudara kasih Tuhan, ada satu pertanyaan buat kita sekalian, seperti apa ya saudara memaknai iman? Saudara yang kasih Tuhan, ya sejujurnya ada banyak orang Kristen terlalu sempit dalam memaknai iman. Apalagi ya orang-orang Kristen yang belum dewasa rohaninya. Iman kerap kali dianggap sebagai formula ajaib. Iman membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Iman membuat pintu yang tertutup menjadi terbuka. Iman membuat yang kurang menjadi lebih. Iman membuat yang sakit menjadi sembuh. Iman membuat yang miskin menjadi kaya. Iman membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah kita seringkali berpikir seperti itu? Nah saudara kasih Tuhan, apakah itu salah? Tidak saudara kasih Tuhan. Bukankah Alkitab sendiri ya telah mencatat perkara-perkara supranatural yang dikerjakan oleh iman? Kita melihat bagaimana dengan iman perkara-perkara ajaib terjadi. Namun saudara kasih Tuhan, pemahaman iman tidak boleh sesempit itu. Renungkan hal-hal ini. Bagaimana jika ya saudara sudah beriman tetapi ya tidak sembuh? Bagaimana jika saudara sudah beriman tetapi masalah saudara tidak selesai? Bagaimana saudara sudah beriman tetapi malah gagal? Bagaimana jika saudara sudah beriman tapi keadaannya semakin memburuk? Bagaimana jika saudara sudah beriman tetapi tetap menderita? Apakah saudara berarti kurang iman? Atau Tuhan tidak peduli dengan iman kita, dengan iman saudara? Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Kristen yang dewasa, ya, iman itu percaya. Percaya itu tidak ditentukan oleh hasilnya seperti apa, melainkan percaya kepada kedaulatan Allah. Ya. Percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah. Kalau saudara perhatikan Ibrani pasal 11 itu menjelaskan dengan detail seperti apa iman itu. Nah iman ya tidak hanya Ibrani 11 tidak hanya mendefinisikan tentang iman saja. Tetapi kita melihat juga di situ bagaimana ya Alkitab memberikan contoh-contoh keperkasaan iman. Bagaimana mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, ya bagaimana mereka menutup mulut singa-singa. Bagaimana mereka memadamkan api yang dahsyat. Mereka menjadi kuat dalam peperangan. Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wow, satu hal yang luar biasa. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Tapi jangan lupa juga saudara bahwa iman itu juga ya membiarkan diri disiksa. Diejek, didera. Ya, dibelenggu. Ya, dipenjara, dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang.
bahkan harus menjadi pelarian sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat ya, terkadang iman membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Namun, ya, terkadang iman juga membutuhkan kebulatan tekad untuk bertahan di masa-masa sukar. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25, ya Ayub berkata sangat luar biasa. Dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Coba saudara perhatikan perkataan iman yang diucapkan oleh Daud ini, oleh Ayub ini, Tuhan. Itu diucapkan ketika dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Dan ini hendaknya mengingatkan kita ya, bahwa kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus setiap waktu. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik yang menyenangkan maupun sulit, kita harus tetap mengarahkan mata iman kita kepada Kristus. Seperti Ayub ya, di dalam penderitaannya, dia menyatakan imannya. Dia katakan, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kalau saudara perhatikan ini satu perkataan Ayub yang begitu luar biasa. Satu perkataan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang memiliki kedaulatan yang mutlak, kedaulatan penuh ya, atas situasi buruk yang sedang dia alami, yang sedang menimpa dia. Di sini kita melihat bagaimana Ayub memiliki kekuatan atau keyakinan yang begitu kuat. Bahwa Tuhan punya maksud baik dalam kehidupannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaannya. Nah, seruan bahwa Tuhan itu hidup, itu adalah seruan keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan tidak meninggalkan dia. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ada seorang penulis Kristen yang bernama Philip Yancey. Dia mengatakan, ya, iman kita bukan didasarkan pada hasil baik seperti yang kita inginkan. Tetapi iman kita didasarkan pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali mutlak. Dan dia akan selalu menggenapi janjinya. Perhatikan baik-baik. Dia akan selalu menggenapi janjinya. Baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Jadi saudara Tuhan, kita perlu meluruskan ya pandangan kita tentang iman. Nah saudara Tuhan, bagi orang-orang yang dewasa kerohaniannya, dia mempunyai prinsip iman yang luar biasa. Dan ini yang ingin saya sharingkan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, prinsip iman orang yang dewasa rohaninya saudara adalah yang pertama, dia percaya. Percaya saja. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, satu kali ada seorang motivator. Dia mengungkapkan rahasia kesuksesannya dalam satu seminar. Nah, ketika motivator itu selesai berbicara, datanglah seorang peserta seminar untuk bertanya kepada dia. Orang itu bertanya, Pak, apakah Anda yakin jika saya melakukan apa yang Anda katakan atau apa yang Anda bahas dalam seminar ini, maka saya pasti berhasil? Motivator itu dengan tenang menjawab dengan bijak. Dia katakan, ada satu hal yang saya sangat yakin, yaitu jika Anda tidak melakukannya, maka saya yakin Anda pasti gagal. Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan di sini, saudara, masalah utama dari orang ini adalah ia mau melihat hasilnya dulu, baru ia mau bertindak. Melihat dulu, baru percaya. Nah, dalam bahasa Alkitabnya itulah yang disebut dengan ketiadaan iman. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa iman tidak akan ada mujizat. Tanpa iman tidak akan terjadi sesuatu. Nah, sepanjang saya belajar Alkitab, saudara yang kasih Tuhan, prinsip Tuhan saya temukan tidak pernah berubah. Yaitu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukan dibalik, saudara. Perlihatkan dulu kemuliaan Allah baru aku percaya. No, saudara. Percaya dulu baru melihat kemuliaan Allah. Nah, Alkitab, saudara yang kasih Tuhan, mencatat bagaimana seorang janda
yang memiliki segenggam tepung terakhir. Itu membuat dia mempertaruhkan segalanya. Satu yang besar dalam hidupnya ketika ia memilih untuk taat atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Yaitu membuatkan Nabi Elia lebih dulu roti. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ini, bukankah janda ini bisa saja dihantui oleh keraguan? Bagaimana seandainya aku turut perintahnya Elia dan tidak terjadi mujizat? Saudara kasih Tuhan, tapi janda ini mengabaikan semua ketakutan itu. Ia memilih untuk percaya kepada perkataan Elia. Dia melakukannya. Dan kita melihat akhirnya mujizat terjadi. Sehingga ia dan anaknya terpelihara. Sampai masa kelaparan itu lewat. Saudara kasih Tuhan, Mazmur pasal 69 ayat yang kedua juga kita mendapat satu pelajaran dari seorang yang bernama Daud. Di situ dikatakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana saat itu Daud sedang berada dekat dengan maut. Bahkan untuk menggambarkannya, kita perhatikan Daud mengatakan bahwa air telah naik sampai ke lehernya. Daud juga mengatakan bahwa dirinya tenggelam di dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat untuk bertumpu. Jadi kalau kita melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Daud itu sangat kritis. Jadi betapa menegangkan situasi yang dialami oleh Daud saat itu. Kalau boleh kita gambarkan, itu persis seperti film action yang kerap kita lihat, yang suka kita tonton. Bagaimana sang lakon atau jagoan itu sedang terkunci di sebuah ruangan. Sementara air mulai masuk memenuhi ruangan itu, memenuhinya sampai dia hampir susah untuk bernapas. Atau juga orang yang sedang terjebak di sebuah rawa yang menghisapnya ke bawah. Semakin dia panik, semakin dia bergerak, semakin dia cepat, dia terhisap ke bawah. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi kritis seperti yang dialami oleh Daud ini? Mungkin dokter sudah menjatuhkan vonis bahwa umur kita tidak lama lagi. Mungkin pihak bank telah memberi tempo kepada kita sampai akhir bulan ini untuk menyelesaikan pembayaran kita. Kalau tidak, mungkin rumah kita, mobil kita, motor kita akan disita. Mungkin saudara Tuhan, pimpinan kita di perusahaan mengultimatum kita untuk yang terakhir kalinya. Kalau pada bulan ini kita tidak mencapai target, maka kita akan di PHK. Nah, saudara kasih Tuhan, sejujurnya situasi ini sangat menyesakkan kita. Sama seperti Daud saat itu, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Daud dibenci tanpa alasan. Dan saat itu terlalu banyak orang yang menginginkan kematian dia. Saudara kasih Tuhan, syukurlah dalam situasi kritis seperti itu Daud mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak berusaha mengatasi masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Tapi saudara kita melihat bagaimana dia memilih untuk berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-14. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan membela dan menolong orang yang dikasihinya. Tuhan tidak sekali-sekali membiarkan kita. Sekalipun kita terjebak mungkin dalam rawa yang dalam. Sekalipun air telah naik ke leher kita. Percayalah saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan tidak kurang jalan untuk menolong dan mengangkat kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, masalah apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Beranilah untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kepada saudara. Tidak peduli semua pintu sudah tertutup. Tuhan bisa membukakannya bagi saudara. Tidak peduli semua jalan sudah buntu. Tuhan bisa membukakannya bagi saudara. Tidak peduli problem saudara sudah terlampau kusut. Tuhan mampu mengurainya bagi saudara. Yang dibutuhkan hari ini adalah hanya percaya. Bukan hanya sekedar percaya hanya Tuhan Maha Kuasa, bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kita berani mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebenarnya seorang Tuhan inilah inti daripada iman itu. Yaitu bukan sekedar percaya. Tapi berani
mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua saudara kasih Tuhan, prinsip iman orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya adalah tomorrow will be better. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang keempat. Di situ dikatakan jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita mati, kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara kasih Tuhan, seringkali saudara kita mendengar orang berkata tomorrow will be better. Banyak orang berharap bahwa esok akan menjadi lebih baik. Saudara kasih Tuhan, apakah salah memiliki pengharapan seperti ini? Tentu tidak, saudara kasih Tuhan. Lebih baik kita memiliki pengharapan positif daripada kita cemas memikirkan hari esok. Namun saudara kasih Tuhan, memiliki pengharapan tomorrow will be better saja itu tidak cukup. Kita boleh berharap hari esok lebih baik dengan syarat kita melakukan apa yang lebih baik dibanding hari kemarin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sendiri tidak melakukan yang lebih baik, bagaimana mungkin kita berharap esok akan menjadi sesuatu yang lebih baik dibanding hari ini? Karena itu saudara, saya lebih suka ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan seperti ini nih saudara. Kalimat itu berkata, tomorrow will not better unless you take 100% responsibility to make it better. Artinya saudara-saudara, hari esok tidak akan menjadi lebih baik kecuali kita mengambil 100% tanggung jawab untuk membuatnya menjadi lebih baik. Saudara kasih Tuhan, tanggung jawab tetap ada pada kita untuk menjadikannya lebih baik. Saudara kasih Tuhan, dari pembacaan ayat yang kita baca tadi, di mana pada saat terjadi kelaparan hebat di Samaria, 4 orang kusta itu duduk di depan pintu gerbang. Walau mereka sakit kusta, mereka tetap berharap bahwa keadaan akan menjadi bisa lebih baik. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah mereka hanya sekedar berharap saja hari esok lebih baik? Kita perhatikan tidak, saudara kasih Tuhan. Kita melihat sebaliknya mereka berani mengambil sebuah tindakan. Perhatikan, mereka berani mengambil tindakan mendatangi perkemahan orang Aram. Saudara kasih Tuhan, dan kita melihat pada saat mereka masuk ke perkemahan orang Aram, kita melihat bagaimana perkemahan itu telah ditinggalkan oleh orang Aram dalam keadaan kosong. Dan Alkitab mencatat bagaimana 4 orang kusta itu bisa makan minum sampai kenyang. Bahkan mereka mendapatkan harta yang banyak. Bahkan saudara Tuhan, mereka menceritakan kabar baik yang itu kepada bangsanya. Dan akhirnya bangsanya bisa tertolong. Saudara kasih Tuhan, bagaimana seandainya 4 orang kusta tadi dia hanya berdiam diri di depan pintu gerbang sambil berharap esok berubah menjadi lebih baik dengan sendirinya. Tentunya saudara, kalau mereka hanya melakukan itu, mereka akan mati kelaparan. Namun ketika mereka berani bertindak, maka tomorrow will be better. Saudara kasih Tuhan, belajar dari 4 orang kusta ini. Jika memang hari ini saudara ingin esok menjadi lebih baik, hari ini saudara harus melakukan tindakan yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan hanya diam, tapi bertindaklah. Saudara kasih Tuhan, inilah prinsip iman dari orang Kristen yang dewasa rohani. Dan orang-orang seperti inilah yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, memang hari-hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi kita sekalian. Tapi sebagai orang percaya sama Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dewasa rohaninya di dalam Tuhan, kita harus mempunyai prinsip iman ini. Percaya saja kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Dan mulai bertindak untuk melakukan yang lebih baik dari yang kemarin.
Saya percaya saudara kasih Tuhan, justru dalam situasi yang seperti ini akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Saya percaya dalam situasi yang seperti ini, saudara kasih Tuhan, akan lahir terobosan-terobosan baru yang luar biasa. Dan kita akan melihat bagaimana sebagai orang percaya kita dipimpin dan disertai Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam situasi seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara hari ini. Mungkin saudara sedang terhimpit seperti dalam situasi yang tidak bisa terselesaikan. Masalah saudara mungkin sudah seleher. Semakin saudara bergerak, saudara semakin terhisap. Pagi ini saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya pagi ini ada kemenangan. Pagi ini ada sukacita. Pagi ini ada pemulihan. Pagi ini saudara kasih Tuhan, ada terobosan baru dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara boleh mengangkat tangan di tempat saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami mau bertindak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Dan hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan sempurna. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ya, hari ini Tuhan, Kau melihat ya, mereka sedang mengalami masalah yang sangat menghimpit mereka. Mungkin sudah sampai di leher. Dan mungkin Tuhan mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saat ini hamba menyerahkan kepada Tuhan setiap persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, saat ini Engkau terima kesembuhan dari Tuhan, keberanian, kemampuan. Dan hamba percaya saudara Tuhan, dengan iman mereka hari ini akan melangkah dengan apa yang ada pada mereka, apa yang menjadi bagian mereka. Dan hamba percaya Engkau akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan, mengalami terobosan baru dalam Tuhan. Sehingga dari hari ini mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan mengalir, sehingga mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Maju terus. Tuhan bersama dengan saudara. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dengan baik dan juga telah mempersiapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali memperingati kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kiranya perjamuan kudus hari ini bukan perjamuan kudus yang biasa kami lakukan secara rutin. Kami mohon Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial. Kami berdoa kiranya melalui tubuh dan darah-Mu yang kami terima, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Sehingga hari ini kami boleh mengalami Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan, kuasa kemenangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, saya akan mengajukan 2 pertanyaan iman kepada saudara, dan bila saudara percaya, saudara jawab dengan amin. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Baik, kalau saudara percaya, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan sebelum kita terima tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Tuhan dengan iman.
Haleluya, haleluya. Mari saudara kita persiapkan anggur di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat karyamu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami telah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kami yang harusnya kami pikul Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau telah menggantikan kami Tuhan. Telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kasih-Mu buat kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Untuk dapat membalas setiap kasih yang telah Engkau berikan kepada kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Yang kami terima pada pagi hari ini. Ada kesembuhan. Ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada semangat dan gairah baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Di mana kami boleh kembali beribadah bersama dengan umat-Mu sekalipun Tuhan lewat live stream ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih dan kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live stream ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bila firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah berkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan pakai hamba secara luar biasa. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat, doa-doa daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun hamba berada, kemanapun hamba-Mu Engkau utus berlebihnya jiwa digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah di sana Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami belum dapat bersatu bersama umat-Mu beribadah di sana, tapi kami percaya tidak lama lagi kami akan Kau kumpulkan kembali beribadah di gereja TM. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian di sana Bapak. Mulai koordinator ibadah raya itu hamba Bapak Yesus, kembali hamba ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai, Engkau tambahkan hikmat, roh kebijaksanaan daripada Allah turun atas Bapak Yesus Tuhan. Berkati pekerjaannya, bahkan berkati seluruh aspek kehidupannya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan di ibadah live streaming ini Bapak, baik ibadah umum, ibadah DC, sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh jerilah hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan menyediakan yang Tuhan percaya bagi kami Tuhan. Kembali kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang menyertai mereka Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang melindungi umat-Mu Tuhan. Bapak yang baik, ulurkan tangan Tuhan menjamah seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak, untuk bungkus semua dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati keuangan gereja-Mu Tuhan yang ada di gereja TM Tuhan, menjadi keuangan yang sehat. Terima kasih Bapak, Engkau tambahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dari pembenaran Tuhan menyediakan, sehingga lewat pembenaran Tuhan nama Yesus dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami berdoa Tuhan
buat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Berkati mereka, genapi janji-Mu bagi bangsa pilihan-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan keberanian kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena sungguh kami yakin dan percaya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan atas setiap kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami menyadari setiap kekurangan bangsa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami hanya mohon belas kasih-Mu Bapa. Uluran tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan itu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa, sehingga kemenangan itu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Yesus ada di bangsa Indonesia Bapa. Marilah Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga dunia boleh melihat di Indonesia ada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, namanya yang berkuasa di atas segala nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami jadi pemerintahan yang kuat di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati mulai Bapak Presiden Wakil Tuhan, seluruh aparat kepolisian Tuhan, seluruh kabinet Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, yang melakukan tugas mereka Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau menjaga mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya kekuatan yang khusus daripada Allah turun atas seluruh para medis yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang saat itu Tuhan terpapar oleh COVID-19 Tuhan, baik yang ada di rumah sakit Tuhan, baik yang isoman Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat BPD-BPH Tuhan, Kau berkati, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan atas Banten ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami semuanya kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan-Mu dari awal hingga akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi remah, boleh menjadi pegangan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Dan sekarang saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, pimpinan penyertaan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu saudara kasih Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.